Di ruang tunggu IGD, Shena terlihat pucat dan lemas, didampingi oleh kedua kakaknya, Rijal dan Fajri. Mereka baru saja tiba di rumah sakit. Kamu tunggu sebentar ya di sini. Kakak pergi ke resepsionis dulu buat datang ke kamu. Iya kak, perutku juga sakit banget nih kak. Kepala juga pusing banget ini. Jadi aku tunggu di sini ya kak. Baik adek. Yang sabar ya dek. Iya. Sebentar lagi pasti kamu ditangani sama dokter kok. Emangnya kamu udah demam berapa hari? Sudah 300 sih kak. Aku juga udah minum obat kayak gitu di warung. Tapi bukannya sembuh malah tambah parah. Sebentar lagi kamu akan dipanggil ya sayang. Kamu jangan khawatir ya. Kakak dan Rijal di sini terus menemani kamu. Iya kak, baik. By the way ini rumah sakitnya besar banget ya kak ya. Aku agak nervous sedikit di sini. Soalnya aku belum pernah dirawat di rumah sakit yang besar kayak gini. Tenang adek. Yang penting kamu sembuh. Kita doakan semoga perawat dan dokter di sini baik-baik dan bisa merawat kamu dengan baik ya. Amin. Apapun yang terjadi kita hadapi bersama ya. Petugas memanggil nama Shena. Mereka bertiga masuk ke ruang pemeriksaan, dan setelah diperiksa dokter, Shena didiagnosis tifoid dan harus dirawat inap. Ibu dokter, jadi gimana kondisi saat ini adik saya ibu? Oh, baik kak, tentang kondisi adik saya itu sangat parah, demamnya cukup tinggi dan itu berarti kan sangat parah juga ya. Di sini adik kalian membutuhkan perawatan sangat intensif dan kami di sini akan merawat inap adik kalian ya. Baik dokter, terima kasih. Iya, sama-sama kak. Mereka bertiga berjalan menuju ruang rawat inap. Shena terlihat semakin lemah dan cemas menghadapi situasi baru ini. Adegan 1 awal perawatan. Shena baru masuk ruang rawat inap dengan diagnosis demam tifoid. Rijal dan Fajri menemaninya. Selamat siang. Siang sus. Perkenalkan, saya perawat Indah yang akan merawat adik Shena hari ini. Ini dengan siapanya? Ya sus, ini dengan kakak saya, kakak Rijal dan kakak Fajri sus. Oke, baik. Salam kenal ya. Benar sus. Saya akan periksa kondisi adiknya dulu ya. Baik. Saya akan periksa tanda-tanda vital adik Shena terlebih dahulu. Oke, hasilnya adik Shena tanda-tanda vitalnya agak tinggi ya. Ini gimana ya sus? Demam adik saya naik terus. Padahal dia sudah minum obat. Kenapa ya tadi demam adik saya itu tidak turun-turun? Padahal tadi habis minum obat sus. Baik, kami akan bantu adik Shena. Sebelumnya, apakah adik Shena ada alergi obat atau pantangan yang lain? Tidak ada alergi apapun sus saya, tapi kalau saya mau minum obat biasanya saya harus berdoa dulu sus. Baik, tentu saja. Dek, silakan. Itu hak Ade dan kami sangat menghormati. Kakak bisa berdoa dulu, nanti kalau sudah siap baru kita lanjutkan ya. Terima kasih sus. Ya, sama-sama. Adegan 2 waktu makan. Pada siang hari, perawat Adicha membawakan makanan untuk Shena. Permisi.
Selamat siang Kak Rijal dan Adi Sena. Ini makanannya sudah datang ya? Sini sus, biar saya saja. Baik Kak. Maaf sebelumnya saya ingin bertanya. Ini makanannya mengandung daging babi tidak ya? Soalnya di kami tidak makan daging tertentu. Oh, maksudnya Kak Rijal kayak gitu. Tapi kami di rumah sakit ini tidak menyediakan daging babi kok Pak. Semua makanan ini sudah disesuaikan dengan standar kami, jadi tidak ada babinya. Iya betul, Kak Rijal sama Desena. Menurut rumah sakit kami ini memang udah disesuaikan agar aman untuk semua pasien. Kalau ada kebutuhan khusus, bisa kami koordinasikan dengan bagian gizi. Baik Kak, saya hanya memastikan saja. Terima kasih ya. Sama-sama Kak, ini hak kakak untuk mengetahui apa yang dikonsumsi adiknya. Kalau ada yang kurang berkenan dengan menunya, bisa bilang ke saya saja ya. Baik sus, Terima kasih Sus. terima kasih. Sama-sama, saya izin pamit dulu ya. Ya. Adegan 3 waktu ibadah. Minggu pagi, terdengar lonceng gereja dari kejauhan. Adik Sena, ini kan hari Minggu. Kenapa kamu gak ke gereja? Gimana ya Kak ya, kondisi aku juga kan belum memungkinkan banget untuk ibadah hari ini. Ade Sena, kalau Ade ingin beribadah silakan. Kami bisa bantu fasilitasi. Mungkin keluarga bisa membawa Alkitab atau Ade ingin mendengarkan khotbah online. Boleh sus. Tentu saja ini bukan merepotkan sama sekali. Kebutuhan spiritual pasien itu penting untuk proses penyembuhan. Nanti saya bantu buatkan suasana yang lebih kondusif ya. Saya pastikan tidak ada gangguan selama Ade beribadah. Baik Suster, terima kasih banyak atas bantuannya ya Sus. Sama-sama, saya paham betapa pentingnya ibadah bagi kesembuhan dan ketenangan hati Ade Sena. Baik Sus. Sus. Saya permisi dulu ya. Baik sus. Adegan 4, mengatasi kesalahpahaman. Siang hari, saat waktu minum obat. Permisi. Selamat siang Kak Fajri dan Ade Sena. Ini udah jadwal suntik antibiotik ya Dek. Mari kita langsung saja ya Dek. Sus, sebentar dulu Sus. Saya izin berdoa dulu, boleh tidak Sus? Tapi Dek ini sudah jadwalnya, nanti keburu terlambat. Sus Adica, nggak apa-apa. Silakan Desena berdoa dulu, kasih dulu. Ini nggak akan mengganggu proses pengobatan kok. Silakan Dek. Baik Sus, terima kasih. Izin ya Sus. Ya Dek. Baik Sus, sudah selesai. Silakan dilanjutkan. Sudah selesai ya. Desena benar-benar kuat sekali. Terima kasih Sus Nana sudah menghormati kebiasaan adik saya. Sama-sama. Ini memang seharusnya kami lakukan setiap pasien punya kebutuhan spiritual yang harus dihormati, apapun agama. Saya permisi dulu ya. Ya, terima mari. kasih Sus Nana. Sama-sama. Adegan 5, membangun kepercayaan. Hari ketiga perawatan, kondisi Shena sudah membaik. Misi. Selamat pagi, saya perawat Indah dan di samping saya ada perawat Nana. Bagaimana kabarnya hari ini Ade Sena? Alhamdulillah Sus, maksud saya puji Tuhan Sus, kondisi saya juga lebih baik dan demam saya juga sudah turun. Syukurlah Dek, saya senang mendengarnya. Berarti pengobatan berjalan baik dan doa-doa Ade juga dikabulkan ya. Sus. Oh iya, Sus Nana, Sus Indah, kami sekeluarga ingin mengucapkan terima kasih. Kami sempat khawatir karena perbedaan latar belakang keluarga kami, tapi ternyata kalian sangat menghormati kami. Terima kasih ya. Dengan senang hati, di sini kami tidak melihat perbedaan agama atau latar belakang. Yang kami lihat adalah pasien membutuhkan perawatan yang terbaik, kepercayaan dan budaya Ade adalah bagian dari Ade, dan kami harus menghormati itu. Ini pengalaman pertama bagi keluarga kami. Kami sekeluarga pasien sangat dihargai dengan adanya kemudahan itu. Ini yang memang seharusnya terjadi di pelayanan kesehatan. Kami senang bisa merawat Ade Sena dengan baik. Terima kasih Sus, Tuhan memberkati kalian semua. Baik, kami permisi dulu ya. Baik Sus. Terima kasih. Terima kasih Sus. Mari. Ya. Adegan Syai refleksi. Di ruang perawat, Sus Nana, di sini saya ingin
minta maaf sebesar-besarnya karena kejadian pasien kemarin itu saya kurang peka sama kebutuhan pasiennya. Gak apa-apa Sus, ini juga pelajaran buat kita semua. Perawatan yang baik itu bukan cuma soal obat dan prosedur medis aja, tapi juga menghormati nilai dan kepercayaan pasien. Baik Susana, terima kasih ya sudah menasehati dan senang hati. Betul, saya jadi belajar bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk memberikan pelayanan terbaik. Justru dengan menghormati perbedaan, pasien merasa lebih nyaman dan proses lebih cepat. Tepat sekali, kultural kompetensi dalam keperawatan itu penting. Kita harus peka terhadap kebutuhan spiritual, budaya, dan nilai-nilai yang dianut pasien, apapun latar belakangnya. Oh gitu, iya Sus, dan saya juga jadi lebih paham kenapa mata kuliah ini tuh sangat penting. Ternyata aplikasinya langsung terasa di lapangan ya. Betul sekali. Oke baik, Sus, terima kasih ya. Dan semangat. Behind the scene. Permisi. Selamat. Ulang. Yang benar salah. Gini. Gue gak expert, gue lagi berusaha fokus, tiba-tiba ada hajam. Mengandung Ini di rumah sakit. Belum. Permisi. Selamat pagi, Kak Rijal dan demi Allah.